channel aku Maria. Kali ini aku akan ngebahas dua lip produk baru dari Dazzle Me. Jadi kemarin setelah aku nge-review gel lip tintnya, kalau nggak salah ya namanya yang ungu kayak gini, ternyata setelah itu mereka mengeluarkan dua lip produk baru. Yes, daripada aku ngebahas satu persatu, sekalian aja akan aku bandingkan di videoku kali ini ya. Yaitu yang pertama nih namanya adalah Dazzle Me Misty Matte Lip Cream. Dan yang kedua, Dazzle Me Glossy Girl Lip Creamnya yang kayak gini. Bener-bener dua-duanya tuh warna-warna yang cetar seperti ini. Yang satu warna pink, yang satu warna orange. Yang dari segi packagingnya mirip-mirip, tapi finishnya berbeda. So, pastinya kali ini aku akan ngebandingin mulai dari teksturnya seperti apa, finishnya di bibir aku. Dan jangan khawatir, walaupun ini bukan video swatches, aku akan merekomendasikan beberapa varian warnanya juga. Yang waktu lihat di swatchesnya kayaknya warnanya cantik. So, buat kalian yang mungkin udah super excited nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, yang pertama sekarang aku akan bandingkan dari segi packagingnya yang sebenarnya dari bentuknya sama. Di bagian bawahnya tuh full color yang ngejreng gitu. Untuk lip creamnya dia tuh lebih ke warna-warna pink fuchsia, sedangkan untuk yang glossnya dia tuh warna-warna orange cetar kayak gini. Di bagian atas untuk tutupnya bening kayak gini, dan menurut aku sih sebenarnya untuk packagingnya terlalu cetar ya buat aku, tapi mungkin buat kalian yang suka warna-warna full color akan seneng ngelihatnya. Dan dia sebenarnya datang cuman seperti ini aja, tapi seperti biasa ada kayak lapisan plastiknya gitu. Aku akan bahas satu persatu mulai dari yang orange dulu ya, Gloss Lip Girl Lip Creamnya. Jadi awalnya dia dilapisin plastik seperti ini dan pastinya ada namanya nih, Dazzle Me Gloss Lip Girl Lip Cream. Dengan ada nama shade-nya di situ dan netonya 2 gram. Untuk harganya sendiri sih kemarin aku beli sekitar 33 ribuan. Tapi untuk update harganya seperti biasa selalu udah aku taruh link di kolom deskripsi ya, kalian bisa langsung klik aja. Ya menurut aku sih cukup standar ya, 30 ribuan dengan isinya 2 gram, gak terlalu banyak juga. Dan di bagian bawah ini kalau aku lihat ada beberapa klaim produknya juga. Yang nanti akan langsung aku bahas aja setelah selesai diaplikasikan di bibir aku seperti biasa. Terus untuk produknya Dazzle Me walaupun harganya cukup terjangkau, tapi sudah ada nomor BPOM-nya ya. So, aman buat kita pakai. Dan setelah plastiknya dilepas, pastinya tinggal package-nya yang kayak gini aja. Ada nama produk dan yang tersisa di sini adalah expired date sampai di tahun 2025. Walaupun sih setelah dibuka produknya ini bisa berlaku sekitar 1 tahun aja. Untuk di bagian bawahnya aku akan kasih tunjuk juga ada nama shade-nya, netonya, sama masa berlaku. Pokoknya keterangan-keterangan produknya ternyata juga tertera di bawah sini. So, kalau kalian mau cek, bisa langsung lihat aja di situ. Dan untuk yang matte lip creamnya, dia juga awalnya dilapisi plastik yang di sini ada nama produknya juga nih, Misty Matte Lip Cream dengan nama shade dan juga netonya 2,2 gram. Bentar, tadi tuh 2,2 gram juga atau 2 gram sih? Oh ya, setelah aku lihat sih untuk netonya ternyata dibandingkan yang gloss lipnya tadi, untuk yang matte-nya lebih banyak ya, 2,2 gram. Tapi harganya sama, sekitar 33 ribuan gitu. Terus sama dengan yang glossnya tadi, dia juga ada ingredients, nomor BPOM, dan juga klaim produk. Terus pastinya setelah kedua plastiknya dilepas, ini dia tinggal seperti ini aja, ada nama produknya, udah gitu di bagian bawah keterangan-keterangan seperti nama shade, netonya, dan juga masa berlaku produknya. Dua-duanya sama. Udah gitu yang tertinggal di sini adalah expired date. Jadi sebenarnya sih ini menguntungkan juga, kita bisa cek untuk expired date-nya kapan karena sudah tertera di package-nya ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku akan swatch dan bandingkan dari segi teksturnya. Tapi seperti biasa aku akan kasih tunjuk dulu dari segi aplikatornya. Perbedaannya kayak gini, baik yang gloss ataupun yang matte lip cream. Sebenarnya sih dua-duanya ini adalah aplikator yang aku suka ya. Tapi aku akan mulai dulu dari yang Misty Matte Lip Cream. Yang jujur untuk aplikator kayak gini sekarang jadi favorit aku. Karena memang dia bener-bener kecil, lancip di bagian ujungnya. Ada lubang juga di bagian tengah, jadi dia bisa menyimpan banyak produk. So, waktu mengaplikasikan biasanya kita nggak perlu beberapa kali celup gitu loh. Untuk wanginya sendiri nih, menurut aku dia wanginya kayak wangi-wangi apa ya, wangi asem gitu sih. Tapi sepertinya nggak terlalu menyengat juga, atau mungkin kalau di awal pengaplikasian biasanya menyengat. Cuman hitungannya sih masih lumayan soft sih buat aku. Terus sekarang masuk ke Glossy Girl Lip Creamnya. Aku akan kasih tunjuk dulu dari aplikator. Kenapa aku masih suka? Karena dia memang ada kayak sisi miringnya gitu, bagian ujungnya juga lancip.
Jadi biasanya aplikator kayak gini masih ngebantu banget untuk membingkai bibir. Dan sekarang aku akan bandingkan juga dari segi teksturnya ya. Aku akan mulai dari yang Misty Matte Lip Creamnya terlebih dahulu. Jadi di sini waktu di swipe di tangan aku, kelihatan ya teksturnya tuh kayak creamy, lembut. Dan warnanya juga pigmented. Apalagi ngelihat warnanya nih di shade 01 Misty, bener-bener kayak warna-warna nude peachy brown yang cakep. Langsung aja gak sabar akan aku pakai di bibir. Teksturnya bener-bener yang lembut banget, smooth gitu loh waktu diaplikasikan di bibir. Udah gitu pigmentasinya nggak usah diragukan sih. Di warna yang masih tergolong nude, ini coveragenya bagus, bisa menutupi tuh seluruh permukaan bibir, bahkan pinggiran bibir aku yang gelap. Finishnya di awal velvety yang lembut seperti ini, jadi kayak masih lembab gitu. Cuman nggak menunggu waktu lama, nanti dia akan ngeset matte kayak gini. Dan setelah ngeset matte, ini aku suka sih karena dia teksturnya tuh kayak masih nyaman. Begitu bisa ngeblurin garis bibir dan waktu dikatupkan tuh rasanya bener-bener ringan aja gitu. So ini salah satu lip matte yang nggak ada kesan ngiket dan masih nyaman di bibir. Kayak gini hasilnya waktu dipakai di bibir aku, warnanya cakep juga ya, warna nude peachy brown. Yang biasanya akan banyak disukai karena menurut aku juga nggak terlalu pucet ya. Jadi masih bisa cocok di semua skin tone. Dan sekarang aku akan swatch warna lainnya yang aku beli, ini adalah 02 Encounter. Waktu aku swatch di tangan aku, ini tuh warnanya kayak warna-warna pink mauve, pink keunguan, yang menurut aku sudah cukup gelap ya, ungunya tuh keluar warnanya di situ, udah gitu masih pigmented juga. Teksturnya memang sesuai dengan klaimnya yang ada di sini, dia menyebutkan moist inside and matte outside. Jadi waktu diaplikasikan awal kayak gini, memang dia tuh smooth, lembab, creamy juga, jadi kerasanya tuh masih lembab di bibir. Tapi setelah ngeset, memang di bagian luarnya tuh finishnya matte, yang menurut aku tadi sudah aku sebutkan ya. Kalau rasanya memang dia itu ringan, jadi di sini kan disebutkan light misty feeling, itu bener. Jadi nggak ada kesan matte yang ketarik atau berat gitu di bibir. Tapi memang setelah aku perhatikan, di sini untuk warnanya tuh agak sedikit oksidasi ya. Nih kalian bisa langsung lihat before afternya aja. Waktu udah ngeset dan dipakai agak lama tuh dia agak lebih menggelap, cuman menggelapnya nggak yang langsung ngerubah warna lip cream gitu loh. So buat aku sih oksidasinya nggak terlalu mengganggu. Dan untuk warna pink mauve yang kayak gini aku rasa juga masih bisa cocok di semua skin tone. Cocok banget kalau kalian suka warna pinkish keunguan yang sepertinya juga nggak segelap itu tapi juga nggak pucat gitu. Jadi selain untuk natural sehari-hari, untuk acara-acara formal oke lah ya. Terus untuk klaim yang terakhir dia menyebutkan silky stretch and long lasting. Kita nanti akan lihat ya sebenarnya kalau untuk ketahanannya kayak gimana. Setelah dipakai seharian ini mungkin buat makan dan minum, akan aku update nanti ya di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis. Dan sekarang shade terakhir yang bakal aku swatch ini adalah 03 yang namanya adalah Heartbeat. Kalau dari warnanya sih ini udah jelas beda dari yang tadi ya. Aku sengaja pilih warna beda, jadi kayak warna-warna orange tapi percampuran dengan merah gitu. Yang cukup cetar, jadi tadi mulai warna natural, warna yang bold, ini warna-warna yang gonjreng ya. Dari segi pigmentasinya, walaupun ini warna gonjreng, tetap aja nggak patchy sama sekali. Langsung smooth dan nutup seluruh permukaan bibir aku. So kalian nggak perlu khawatir kayak warnanya tuh tetap gampang aja diratakan. Dan hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku. Ini akan cocok buat kalian yang suka warna-warna cetar. Dan kayak untuk acara formal oke, acara-acara malam juga cantik sih menurut aku. Dan itu tadi untuk yang Misty Lip Creamnya. Sekarang kita akan masuk ke yang Glossy Lip Girl Lip Creamnya. Ini tuh agak susah namanya, yang pasti ini yang glossy ya. Setelah di swipe di tangan aku, ini di shade 01 Nudist. Menurut aku dia teksturnya beda dengan yang tadi, jadi ini kayak lebih ke gel tint. Yang pigmentasinya juga lebih sheer sih dibandingkan yang matte-nya. Tapi menurut aku ini hal yang wajar ya untuk lip gloss. Yang pasti kita akan coba aplikasikan di bibir dulu. Di sini karena memang tadi dia pigmentasinya kurang intens, jadi kita perlu celup lagi, barulah setelah diaplikasikan di bibir tuh kayak lebih bisa meratakan warna bibir aku. Nih, finishnya kayak gini ya di bibir aku, efeknya tuh kayak lebih glossy, lembab, yang bibir tuh terkesan sehat. Tapi memang dari segi coveragenya kayak bisa meratakan warna bibir, cuman kayak pinggiran bibir aku yang gelap tuh masih samar-samar kelihatan gitu. Tapi memang untuk ukuran glossy lip ini juga nggak lengket sama sekali waktu aku katupkan, ringan juga. Dan rasanya masih nyaman. Kayak gini ya untuk shade 01 dipakai di bibir aku. Warna-warna yang tidak pernah gagal sih menurut aku karena ini nude peachy-nya tuh fresh banget. Jadi kayak masih cocok di semua skin tone dan mau dipakai menggunakan makeup ataupun enggak, aku rasa juga masih cocok. Dan sekarang aku akan masuk ke warna kedua yang mau aku swatch. Ini adalah 02 Preppy Peach.
Bisa dibilang sih untuk warnanya sebenarnya mirip yang pertama tadi, tapi kayak ada percampuran peachy pink kayak gitu. Dan warnanya agak sedikit terang sih menurut aku. Jadi dari segi coveragenya ini perlu beberapa kali swipe, barulah bisa benar-benar mengcover bibir. Tapi untuk finish yang glossy lembab kayak gini, aku rasa akan lebih cocok untuk kalian yang punya tipe bibir kering ya. Karena memang kecenderungannya tuh dia bisa lebih melembabkan bibir. Seperti ini hasilnya, karena dia warna peach-nya tuh lebih terang dari yang pertama tadi. Aku rasa sih ini akan lebih cocok buat kalian yang punya skin tone kayak light atau yang lebih putih dari aku, karena nanti kesannya akan membuat makeup juga terlihat lebih fresh. Tapi kalau misalnya kulit kalian sawo matang, hati-hati, mungkin di warna yang seperti ini tuh akan agak lumayan neon di bibir kalian. Ini cuman perkiraan aku aja ya. Tapi kalau misalnya kalian udah cobain juga nih shade yang 02, kalian bisa komen-komen di bawah kayak gimana sih hasilnya di bibir kalian. Oke, sekarang masuk ke warna terakhir yang bakal aku swatch. Ini adalah 06 Brown 90s, yang dari segi hintnya ternyata hampir mirip juga sih, masih warna-warna orange. Tapi di sini setelah diaplikasikan di bibir aku beberapa kali swipe, memang ada keluar tuh warna brownnya. Jadi kayak lebih deep dibandingkan dua warna sebelumnya. Walaupun bisa dibilang mirip-mirip juga sih setelah dipakai di bibir aku. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibir aku rasa di warna yang brown ini sih akan lebih warm dan cocok di semua skin tone. Karena memang kayak warna orange-nya tuh lebih tone down gitu. Bahkan kalau aku lihat nih sekarang setelah ngeset di bibir aku, agak sedikit ada keluar warna reddish-nya. Jadi aku rasa sih ini untuk acara-acara formal, untuk kerja masih cocok juga karena warnanya lumayan agak gelap. Oke, itu tadi untuk swatches-nya yang gloss lip-nya ya. Tapi di sini tadi kan ada beberapa klaim yang akan aku bahas kalian. Dia menyebutkan yang pertama water gloss mirror texture. Bisa dibilang sih memang dari tekstur dan finishnya dia tuh glossy, cuman kayak lebih ke gel gitu. Jadi nggak yang bener-bener cair. Udah gitu aku kurang paham nih mirror texture tuh yang kayak gimana sih. Kalau aku sih melihatnya yang pasti dia glossy finish yang bisa kelihatan melembabkan dan membuat bibir terlihat lebih sehat. Dan BTW bisa menyamarkan garis-garis bibir aku juga ya, karena kan dia kesannya tuh ngeplam gitu. Jadi nggak memperjelas tekstur bibir. Udah gitu long lasting, nanti kita akan buktikan juga setelah tes ketahanan. Dan yang terakhir 40% high moisture, jadi dia lebih ngeklaim bisa melembabkan bibir. Kalau dari finishnya bisa dibandingkan dengan yang matte tadi, memang yang glossy ini tuh terkesan lebih membuat bibir lembab ya. Dan sekarang aku akan kasih perbedaan dari keduanya, baik yang Misty Matte Lip Cream ataupun yang lip glossnya. Jadi dari segi teksturnya udah beda ya. Untuk yang matte tadi dia lebih velvety matte dengan finishnya tuh matte. Yang setelah ngeset matte dia tuh rasanya masih ringan di bibir, nyaman juga, dan bisa ngeblurin tuh garis-garis bibir aku. Sedangkan untuk yang glossnya, dia tuh finishnya kayak lebih melembabkan bibir, menghidrasi, dan juga membuat bibir tuh ngeplam sehat. Jadi kalau dari keduanya, dari segi pigmentasi, untuk lip matte-nya lebih bisa mengcover. Sedangkan untuk yang glossy-nya tuh kayak masih kelihatan samar-samar pinggiran bibir aku yang gelap. Terus kalau aku lihat dari segi kenyamanan, sebenarnya dua-duanya masih kerasa nyaman dan ringan di bibir. Karena memang untuk yang matte-nya tadi tetap kerasa lembab gitu ya, karena awalnya tuh kayak creamy melembabkan. Jadi nggak ada yang menurut aku kesannya berat ataupun nggak enak gitu di bibir. Dua-duanya nyaman, tapi memang dari finishnya aja yang beda. So ini bisa tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalau kalian seneng finish yang matte, kalian bisa pilih yang matte lip cream-nya. Tapi kalau seneng glossy yang melembabkan, bisa ke lip gloss-nya. Walaupun dari segi pigmentasi beda, untuk kalian yang punya tipe bibir gelap atau pinggirannya gelap, sebenarnya lebih pigmented yang bagian lip matte-nya ya. Tapi kalau misalnya kalian punya tipe bibir yang kering, butuh hidrasi lebih, mungkin akan lebih cocok ke bagian yang lip gloss-nya. Terus sekarang aku akan bandingkan dari segi ketahanannya. Jadi bisa dibilang kalau untuk yang lip matte-nya, dia tuh transfer proof. Kalau aku katupkan di tangan, dia nggak nempel sama sekali, karena memang finishnya matte ya. Sedangkan untuk yang glossy-nya, waktu aku cium tangan aku, dia masih nempel tuh di situ. Di sini bisa kelihatan kalau yang lip matte-nya tuh nanti dia akan nggak gampang nempel-nempel kalau misalnya kalian pakai masker ataupun makan ini itu. Sedangkan yang glossy-nya akan lebih rawan luntur. Karena aku baru pakai di hari ini, jadi akan aku update di akhir video seperti apa hasilnya setelah dipakai makan minum ini itu. So untuk kesimpulan sementaranya di sini, baik yang produknya Misty Matte Lip Cream ataupun di sini Glossy Girl Lip Cream-nya,
Dua-duanya sih untuk harga 30 ribuan sebenarnya rasanya masih nyaman di bibir. Tinggal preferensi kalian aja, kalian lebih suka yang finishnya matte atau yang glossy. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk tes ketahanan keduanya seperti apa. Untuk menyimpulkan nih, kira-kira menurut aku cukup worth to buy untuk beli yang mana sih, dari yang lip matte-nya atau lip gloss-nya. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian udah pakai salah satunya atau dua-duanya, bisa sharing juga dong dengan komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, jadi di sini yang pertama aku akan tes untuk lip gloss-nya ya. Karena memang ini lip gloss, jadi aku makanya tuh nggak terlalu yang berminyak banget. Ini aku ada nasi, tempe, lauknya ada telur. Terus ada jamurnya juga, ya agak berminyak sedikit sih, tapi nggak yang banget-banget. Dan seperti biasa aku nggak akan makan cantik, terus aku akan update nanti hasilnya seperti apa. Seperti ini untuk hasilnya setelah aku selesai makan, aku akan kasih tunjuk aja zoomnya. Bisa dilihat ini di bagian tengahnya dia udah luntur, tapi ada masih stain tipis gitu, dan di pinggirannya juga masih ada tuh untuk lip glossnya. Dan lanjut ini di malam harinya aku udah pakai seharian. Kalau kalian bisa lihat di situ sebenarnya dia kayak masih ada stain tipis warna orange gitu di bibir. Cuman itu overall sudah hilang semuanya ya untuk lip glossnya. Tinggal stainnya aja. Terus kalau misalnya aku kasih tunjuk juga di situ kelihatan sebenarnya memudaranya itu juga cukup cantik, nggak kelihatan yang bolong banget karena stainnya merata ya. Pas aku pegang-pegang juga ini bibir aku nggak berasa kering, kayak biasa aja gitu. Walaupun dari segi teksturnya agak kelihatan, cuma sejauh ini masih nyaman di bibir aku. So, walaupun dia kurang tahan lama, tapi dipakai sampai malam gini masih oke. Dan ini udah beda hari, sekarang aku mau tes untuk yang lip creamnya ya. Di sini aku makan bakso, dan baksonya aku kasih bakso goreng juga, karena memang biasanya lip cream kan akan lebih tahan lama, apalagi tadi dia transfer proof ya. Oke, ini aku udah selesai makan, hasilnya kayak gini di bibir aku. Waktu aku zoom, ternyata ini untuk lip creamnya nyaris sudah hilang semua tuh di bibir aku. Kalian bisa lihat ya, ini sudah jadi warna asli bibir, dan kalaupun ada tuh dikit banget di pinggirannya. Enggak sih, ini kayak nyaris hilang, bener-bener kayak nggak ada sisa, cuman tipis aja di pinggirannya. Jadi bisa dibilang untuk lip creamnya ini ternyata juga kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak. So, karena aku masih mau pakai seharian ini, jadi aku touch up ya, aku aplikasikan lagi sih ini lebih tepatnya karena semuanya hilang. Dan hasilnya kayak gini, aku bakal pakai seharian dulu ya. Dan ini di sore harinya karena nanti aku pergi mau tes untuk lip produk lain, jadi aku cuma bisa pakai sampai jam segini, ini sekitar jam 5 sore. Menurut aku sih ini di bibir aku masih nyaman ya, karena tadi aku juga baru cuman ngemil aja, jadi di sini agak transfer sedikit. Tapi overall kalau aku zoom di sini kelihatan walaupun dia matte itu nggak membuat bibir aku kering, masih kayak berasa ringan aja dan nyaman lah rasanya. So bisa dibilang untuk keduanya baik lip gloss maupun lip cream ini tuh kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak. Tapi memang dua-duanya masih kerasa nyaman di bibir setelah dipakai lama. Cuman buat aku sendiri sih karena memang lip glossnya tuh lebih ada stainnya gitu. Di sini aku lebih pilih lip glossnya sih. Cuman kalau buat aku sendiri sih karena lip glossnya tuh ada stainnya di bibir, so kayaknya aku lebih cocok ke sini walaupun tadi coveragenya kayak kurang. Cuman menurut aku akan lebih rekomen sih kalau misalnya kalian pakai sampai lama karena dia juga tidak membuat bibir kering.